Hai guys, di video ini aku mau review sunscreen cream dari Eudora yang menurut aku unik nih. Nah, apa aja sih klaim dari sunscreen ini? Dan nyaman gak ya dipakainya dari awal sampai beberapa jam ke depan? Dipakein makeup gimana nih? Reapply-nya nyaman gak ya? Buat tahu jawabannya berdasarkan experience aku, jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Elsa Sylvia. Nah, buat kalian yang pengen nonton part-part mana aja gitu ya, atau pengen ngulangin atau mau next gitu, bisa langsung geser-geser aja di bawah karena udah aku buatin timelapse-nya ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau share experience aku pakai salah satu produk sunscreen. Yang produk ini tuh klaimnya Number 1, dermatologist recommended sun care. yang menurut aku pribadi ini produknya unik banget. Nah, apa itu? Jadi ini ya, ada Eudora Sun Care Cream dengan SPF 30+. Yang menurut aku unik apa? Jadi kalau misalnya sunscreen biasa itu kan dia teksturnya lebih ke krim, lotion, gel. Ada juga nih yang baru kayak misal spray atau juga powder. Kali ini dia tuh kayak aplikatornya tuh kayak aerosol gitu loh guys. Jadi sebenarnya Eudora International Group ini itu berpusat di Singapura, yang merupakan induk perusahaan yang udah menaungi beberapa klinik kecantikan yang diantaranya ada di Brunei, Singapura, dan juga Indonesia. Dan untuk pengalamannya di industri kecantikan ini udah 18 tahun guys. Nah, ini mungkin ada beberapa temen yang udah pada penasaran gitu ya, kira-kira teksturnya kayak gimana. Jadi kita langsung lihat aja. Nah, ini ya packagingnya. Ini udah aku pakai jadi kayak agak bleber-bleber gitu. Oke, aku pakein di tangan aku. Kayak gini ya guys. Ini nih. Jadi kayak gitu, dia kayak aerosol gitu kan guys disemprotnya. Jadi bukan kayak spray tapi lebih kayak ada tekanannya gitu. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat dia itu lebih kayak ada tinnya gitu ya. Produk ini tuh merupakan hybrid sunscreen guys. Dia ada komponen physical sunscreen dan juga ada chemical sunscreennya. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya. Jadi di sini tuh bener-bener dia ada efek tone up-nya. Bisa dibilang juga ini tuh kayak ada white cast untuk pertama. Tapi nanti setelah sekitar 30 menit, 1 jam ke atas gitu ya, dia bakal membaur juga sih sama kulit. Dan menurut aku ini bagus banget kalau misalnya kalian jadikan sebagai base makeup gitu. Kayak misalnya dijadiin foundation. Cuman emang kelemahannya adalah pada bulu-bulu halus guys. Nah, di sini aku kan di tangan ada bulu halus ya. Dia itu kayak agak susah di blend gitu loh untuk yang melewati bulu halusnya. Dia nggak lengket sama sekali. Nah, oke guys, jadi ini aku udah siap buat pakai sunscreennya. Ini kayak plastik gitu, sambil merem. Jadi aku prefer bakalan pakai tuh kayak di tangan. Ini akan aku coba ratain. Oke, jadi ini finishnya bisa kalian lihat sendiri. Ya bakal lebih oke kalau misalnya aku pakein lipstick terus juga alis gitu. Itu bisa langsung kayak ready to go karena ini bener-bener hasilnya tuh kayak kita pakai foundation gitu loh guys tuh. Lihat. Dia di bagian hidung bagus sih guys, cuman ini nggak ada shade-nya ya, nggak ada shade kayak misal kita mau warna apa itu nggak ada. Jadi ini cuma satu shade aja. Nah, jadi ini udah aku pakein alis dan juga ada bulu mata sama eyeliner. Dan menurut aku ini emang untuk hasil akhirnya itu lebih ke kayak aku pakai foundation. Nah, tadi sebenarnya aku udah pakai skincare juga sebelum pakai ini gitu. Dan setelah dipakein ini ya bener-bener kayak foundation juga. Jadi menurut aku keunikannya dari sunscreen ini adalah selain bisa dijadikan sunscreen, dia juga bisa dijadikan foundation. Kalau misalnya kita lihat dari dekat tuh ya, bisa lihat teman-teman di sini, itu bener-bener hasilnya emang kayak foundation gitu. Waktu menggunakan ini pertama kali emang sih kerasa kayak ada white cast-nya gitu. Teman-teman juga pasti udah lihat ya tadi wajahku seperti apa, kayak putih banget gitu. Tapi lama-lama kalau udah ngeblend itu sekitar 3-5 menitan itu hasilnya akan seperti ini. Itu memang terlihat lebih dewy ya. Ini kayak modelnya dewy gitu. Guys, ini tadi aku coba pakai bedak ya. Jadi aku gunain si sunscreen ini untuk primer dan ternyata bagus banget, sumpah bedaknya nempel banget. Bagus kan ya? Dan juga kondisi khusus di kelopak mata aku itu karena kulit aku combination to oily itu biasanya berminyak. Nah, di sini kelihatan nggak sih guys? Nih, ada nih. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau sun care ini merupakan hybrid sunscreen karena menggunakan kombinasi antara physical dan juga chemical sunscreen. Dan mau ngingetin juga teman-teman sebelum keluar rumah karena ini masuk hybrid sunscreen ya, itu gunakan dulu sunscreen ini selama 15 menit baru nanti setelah 15 menit bisa deh untuk melakukan kegiatan outdoor. Supaya apa? Supaya nunggu sampai sunscreennya ngeset.
Begitu juga kalau misalnya kalian mau pakai foundation setelah pakai sunscreen, itu baiknya ditunggu dulu sampai ngeset selama 15 menit baru kalian bisa apply foundation atau bedak. Nah, meskipun di sini tertulis up to 8 hours protection, kalian tetap harus rajin reapply selama 2-3 jam sekali. Nah guys, jadi aku udah pakai kurang lebih 3 jam. Jadi ya, tadi aku pakai jam 10 sampai sekarang tuh udah jam 1. Nah, ini kayak gini ya. Menurut aku dia tuh kayak jauh lebih ngeblend. Jadi untuk white cast itu sangat minim. Nah, kayak gini. Kalau di bagian mata masih ya, untuk mata aku yang berminyak memang masih menggumpal kayak gitu. Terus habis itu kalau di daerah hidung kulitnya nggak kusem karena memang dia ini ada tintnya. Terus juga kayak kita pakai cushion aja deh. Terus juga nggak perih di mata, itu work best menurut aku. And now it's time to review this product. Jadi menurut aku yang jadi strong pointnya yang pertama adalah dari segi tekstur dan juga aplikator yang unik guys. Jadi dari segi tekstur unik menurut aku dia ini hampir sama ya kayak foundation gitu. Jadi kayak dari segi warnanya, terus habis itu juga membaurnya di kulit wajah gitu tuh mirip banget kayak foundation. Terus yang kedua dari segi aplikator, jadi baru pertama kali juga nih aku cobain aerosol sunscreen kayak gini yang disemprot dengan ada tekanan kayak gitu. Nah yang kedua di kulit aku tuh dia kayak ada efek tone up-nya gitu, cuman gak kelihatan abu-abu guys, masih aman. Jadi kulit aku itu kayak kuning langsat. Nah sebenarnya produk ini kan mengklaim fragrance free gitu ya, tapi masih ada aroma yang aku rasain saat aku apply si sunscreen ini ke wajah aku. Nah menurut aku juga wanginya itu kayak gak enak gitu, masih acceptable dan enak sih, soft. Nah pas aku lagi balik kayak gini, itu kecium kayak aromanya. Gini kayak cium gitu. Nah terus aku cocokin juga untuk klaim waterproof dan juga sweatproof. Di sini menurut aku dia emang bagus nih untuk sweatproof dan waterproofnya. Jadi buat kalian yang misalnya mau pakai sunscreen ketika lagi renang atau lagi ada di pantai, itu boleh banget ini dijadikan sunscreen pilihan kamu. Apalagi kalau misalnya kalian berenang terus habis itu pingin yang maksimal gitu loh, kayak wajah kelihatan seger, cerah, itu bisa banget pakai sunscreen ini guys. Terus juga meskipun awalnya kelihatan agak sedikit dempul, tapi kalau misalnya dia udah ngeset, itu bikin kulit tekstur tuh kayak jadi kelihatan lebih halus gitu loh guys, dibandingkan dengan gak pakai sunscreennya. Dia juga gak kusem sih ya, meskipun udah dipakai selama 3 jam. Coveragenya mantul, jadi ini setelah aku pakein sunscreennya di reapply gitu. Jadi emang kalau aku sendiri ya lebih suka kalau misalnya dibersihin dulu wajahnya baru aku pakein sunscreen lagi gitu, untuk sunscreen apapun itu. Dan yang terakhir menurut aku poin plusnya adalah produk ini sudah direformulasi yang emang formulanya dikhususkan untuk kulit orang Asia. Jadi kalau tadi yang menurut aku aplikatornya emang unik gitu ya, tapi agak sedikit susah nih guys kalau misalnya langsung di-apply ke wajah gitu loh kalau misalnya pakai aerosol gitu. Kenapa? Karena menurut aku dari kayak baunya yang lumayan ya, kalau misalnya langsung ke wajah itu kayak tekanannya terlalu gimana gitu. Jadi better itu langsung ditaruh di tangan dulu. Dan jangan lupa sebelum apply usahakan tangan dalam keadaan bersih ya. Menurut aku produk ini kayak kurang recommended buat di-apply di atas make up, karena entah kenapa kalau aku coba kemarin tuh kayak jadi ngedumpel-dumpel gitu loh. Jadi emang lebih bagus tuh kayak sunscreen ini bisa dipakai kalau misalnya kalian ada keperluan outdoor, misalnya berenang atau ke pantai. Nah yang terakhir menurut aku kekurangannya adalah produk ini hanya punya 1 shade aja. Mungkin nextnya dari Eudora mau membuat shade yang lebih banyak lagi gitu supaya bisa ala-ala foundation yang bisa berfungsi juga nih sebagai sunscreen gitu. Itu bakal keren banget. Oke, jadi itu aja review dari aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga buat kasih like ke video ini, dan juga buat kalian yang mau ngasih pertanyaan atau mau request kira-kira next video aku boleh review atau bahas tentang apa, itu langsung drop aja komentar kalian di kolom komentar. Kalau untuk link belanja produk ini gak usah khawatir, kalian bisa langsung cek aja ke description box aku yang ada di bawah. Sekali lagi thank you very much and see you on my next video guys. Bye bye.